Pada pagi ini kami bersama-sama Tuhan beri kekuatan, kesehatan untuk kami dapat memuji-muji dan meninggikan Engkau. Semalam-malaman Engkau menjagai kami, melindungi, menjauhkan dari segala bencana dan malapetaka, sehingga pagi ini kami bisa menghirup udara segar dan kami menikmati hari yang indah di pagi ini. Biarlah ucapan terima kasih dan syukur serta pujian yang kami naikkan kepadamu dapat berkenan ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar pada pagi ini kami dapat memahaminya dan diberi pula kemampuan untuk mempraktekannya. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pada pagi ini. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, amin. Sahabat Shalom. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan ajak untuk kita bersama-sama membaca kitab suci kita, saudara-saudara. Mari kita buka di dalam kitab Matius atau kitab Matai, pasal 13 dan ayat 12. Kitab Matai pasal 13 ayat 12. Kemudian kita sambung di kitab Markus pasalnya yang keempat ayat 24 sampai 25. Saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Sebab siapa saja yang mempunyai, kepadanya akan diberikan, dan dia akan dibuat berkelimpahan. Tetapi siapa saja yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia punyai akan diambil daripadanya. Sampai di sini dulu. Saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan ayat ini, ucapan Yeshua agak sulit dipahami. Apa sih yang dimaksud dengan mempunyai, kepadanya akan diberi, dan bahkan dibuat berkelimpahan. Jadi dengan kata lain, kalau seseorang tidak mempunyai, dia tidak akan bisa mendapatkan kelimpahan. Supaya kita lebih jelas lagi, kita masuk ke kitab Markus 4 ayat 24 dan 25. Di sana dikatakan demikian. Dan dia atau Yeshua berkata kepada mereka, perhatikanlah apa yang kamu dengarkan. Dengan takaran yang kamu takar, hal itu akan ditakarkan kepadamu, bahkan akan ditambahkan kepada kamu yang mendengarkan. Sebab siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, dan siapa yang tidak mempunyai, bahkan apa yang ia punyai akan diambil daripadanya. Dua ayat ini, saudara-saudara, dan ayat sebelumnya masih agak sedikit kabur kita menerangkan atau kita memikirkan apa sih yang Yeshua ucapkan ini, saudara. Karena ucapan Yeshua ini mengandung rahasia, mengandung misteri yang orang luar tidak boleh tahu. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud mempunyai di sini? Mempunyai apa yang bisa bikin kita berkelimpahan? Tetapi kalau tidak mempunyai itu, maka apa yang ada pada orang itu akan diambil. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat di sini ungkapan ini bisa menjadi atau memiliki arti yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Lalu apa yang dimaksud dengan mempunyai di sini? Nah, dari apa yang saya renungkan ini, ternyata saya menemukan sesuatu. Kata mempunyai di sini tidak lain adalah ucapan syukur.
Coba kita ulang sejenak ayat ini setelah kita tambahi kata mengucap syukur. Kita mulai dari Matius 13 ayat 12 dikatakan, sebab siapa saja yang mempunyai ucapan syukur, kepadanya akan diberikan dan dia akan dibuat berkelimpahan. Tetapi siapa saja yang tidak mempunyai rasa syukur, bahkan apa yang ia punyai, apa yang dia miliki akan diambil daripadanya. Nah, jadi kita sudah ketemu di situ, saudara. Apa kata kunci di dalamnya? Tidak lain adalah ucapan syukur. Lalu kenapa ucapan syukur itu begitu penting? Karena ucapan syukur ini memiliki arti di alam roh bahwa saya adalah orang yang berkelimpahan. Jadi ketika saudara mengucapkan syukur, maka kita akan mengakses kepada dunia yang penuh kelimpahan. Coba kita akan praktekkan bersama, saudara. Sekali waktu saudara ambil uang, kemudian saudara lihat uang itu lalu katakan, Tuhan, saya bersyukur dengan uang yang telah Engkau berikan kepadaku. Coba lihat, saudara, hasilnya akan sangat luar biasa sekali. Saya kemarin membaca sebuah buku, ini sub dari buku The Secret yang sangat terkenal itu. Dengan subtemanya adalah The Magic yang ditulis oleh Rhonda Byrne. Nah, dia mengatakan bahwa alam semesta itu akan merespon dengan cepat atas ucapan syukur. Setelah saya baca, ternyata dia mengutip satu ayat firman Tuhan. Dan dia tidak menulis ayat itu karena ini buku sekuler, saudara. Jadi di sini kita melihat adanya hukum alam supranatural, di mana kita kalau mengucap syukur, maka apa yang kita syukuri kalimat belakangnya, maka di situ akan ditambahkan kepada kita. Nah, sampai di sini saudara paham atau tidak? Oke. Dan di situ, saudara, saya katakan di dalam hati saya bahwa ucapan syukur itu tidak terbatas hanya pada soal materi, tetapi juga bisa tentang keluarga, bisa juga tentang sahabat atau teman, atau kita mengucap syukur untuk hari yang baru, kita mengucap syukur untuk kesehatan yang kita dapatkan, kita mengucap syukur untuk menghirup udara pagi. Kita juga mengucap syukur untuk makanan yang kita nikmati, dan masih banyak yang perlu kita tambahkan di dalamnya. Mengucap syukur itu bukan pada saat kita mendapatkan mujizat. Mengucap syukur bukan berarti pada saat kita memiliki uang banyak. Mengucap syukur bukan pada saat kita hanya ketika sehat. Kitab suci mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan di sini ketika kondisi kita terpuruk, katakanlah kesehatan kita sedang terganggu, lalu kita berkata, Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu, maka ucapan syukur ini akan mengakses kepada dunia yang tanpa batas untuk membuat kita menjadi semakin sehat. Ini hukum supranatural, saudara, dan orang luar sudah mengetahuinya itu. Itu sebabnya ada buku The Secret yang dikeluarkan yang cukup terkenal itu.
Dan kita melihat bahwa orang yang menulis buku ini dulunya adalah orang yang betul-betul sedang terpuruk, bahkan sempat mau bunuh diri saking beratnya menjalani hidup ini. Tetapi di situ tanpa sengaja dia membaca sesuatu dan dia praktekkan, dan hasilnya luar biasa. Nah, oleh sebab itu saudara, kita akan belajar untuk mempraktekkan sehari lepas sehari apa yang Yesua ajarkan kepada kita. Sekali lagi ayat ini saya tegaskan, sebab siapa saja yang mempunyai ucapan syukur itu, kepadanya akan diberikan, dan dia atau orang yang mengucap syukur itu akan dibuat berkelimpahan. Tetapi siapa saja yang tidak mempunyai ucapan syukur, bahkan apa yang dia miliki, apa yang dia punyai akan diambil daripadanya. Kenapa kok dikatakan akan diambil? Karena apa yang kita jalani ini atau kita yang miliki ini akan habis, ya, terbawa oleh waktu. Tetapi dengan kita mengucap syukur, itu akan ditambahi lagi oleh Tuhan. Ini hukum supranatural, saudara. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk mempraktekkan mulai hari ini, ya, bukan menjadi sebuah kebiasaan. Karena kalau kita mengucap syukur karena kebiasaan, kita tidak meng-on-kan alam supranatural kita. Saya ambil beberapa contoh. Misalnya, saat saudara makan, pasti saudara berdoa, bukan? Ya, kita berkata, Tuhan, terima kasih untuk makanan ini, saya bersyukur untuk kesehatan, untuk makanan yang Tuhan sudah berikan. Nah, di sini kita bisa menambahi hal-hal yang lain. Misalnya, mendoakan orang yang telah masak buat saudara. Lalu saudara mungkin bertanya, lah kalau saya di restoran, saya kan tidak tahu siapa yang masak. Betul, saudara tidak tahu siapa yang memasak. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan, saya mengucap syukur untuk makanan ini, Tuhan berkati orang yang memasak buat saya, walaupun kita sudah keluarkan uang untuk makanan itu. Tetapi ketika kita mendoakan orang yang masak, toh kita mendoakan tidak membayar, saudara, tetapi sebaliknya kita justru meng-on-kan dunia supranatural kita untuk memberkati orang lain. Maka ayat yang Yesua katakan ini akan berlaku bagi kita. Saudara pahami? Ya, nah kita akan praktek. Coba nanti saudara akan alami apa saja. Maka kita melihat dunia supranatural yang merespon kita, dia akan nolongin kita yang sudah berdoa untuk orang itu. Ya, jadi saat kita makan, kita bukan cuman bersyukur karena kebiasaan, tetapi on-kan alam supranatural kita dengan berkata, Tuhan, saya berdoa untuk orang yang telah memasak bagi saya, berkati orang itu, beri dia kesehatan. Wah, itu akan sangat luar biasa, saudara, ya. Kemudian saat saudara rekreasi, katakan, Tuhan, saya bersyukur karena saya bisa menikmati hidup. Karena kebanyakan orang itu terikat dengan pekerjaannya. Nah, sebenarnya saudara, semakin dia tidak mau pergi karena pekerjaan, maka saudara akan betul-betul terkunci di sana. Saya baru tahu, ya, ketika saya merenungkan ayat ini, saudara. Kan ada orang-orang tertentu yang mereka itu tidak bisa bepergian. Ayo kita jalan-jalan yuk. Ah, enggak ah. Loh, kenapa enggak? Nah, nanti tokonya tutup. Ya kan?
Lah nanti langganan saya bubar. Itu sudah menciptakan semua, saudara. Tetapi sebaliknya, ketika kita diajak bepergian, lalu kita lihat budget uang kita cukup enggak? Oh cukup, ya sudah kita lakukan itu. Toh tidak selamanya. Dan di sini rupa-rupanya alam supranatural itu akan merespon apa yang kita ucapkan. Ketika kita diajak bepergian lalu kita berkata, enggak nanti kalau bepergian langganannya bubar, 1. Wah, nanti langganannya pindah, 2. Jadi itu kita menciptakan sesuatu yang baru. Padahal yang membuat langganan itu datang itu adalah Tuhan. Tetapi kalau kita sendiri yang menciptakan langganan itu bubar, betul-betul bubar, saudara. Saya pernah mendengar ada seorang pendeta yang berkata begini. Ini cerita dari teman saya, saudara. Saya akan melayani pekerjaan Tuhan. Sekalipun jemaat habis tinggal 1, saya akan layani. Jadi betul 1 loh, saudara. Ya. Saya pernah diceritain itu. Toh akhirnya pendetanya nggak tahan juga karena melayani cuma 1 orang. Jadi ucapan itu akan mencipta. Apalagi kalau kita mengucapkan syukur, itu kita menarik sesuatu dari dunia alam supranatural. Jadi jangan sampai kita ini terikat oleh pekerjaan. Apalagi hari Sabat, saudara tidak bisa hadir dalam ibadah karena terikat pekerjaan. Padahal toh ibadah kita cuma 2 jam paling. Apalagi hari Sabat kan cuma 1 jam, saudara. Tapi coba saudara lihat orang Yahudi. Mereka kalau Sabat betul-betul tidak ngapa-ngapain, saudara minta tolong sama mereka nggak akan ditolongin. Ya katakan, kamu tahu nggak kalau ini Sabat? Lihat dong, mikir. Saudara sekali waktu perlu ke Israel, lihat hari Sabatnya di sana. Itu kota Yerusalem kayak kota mati, saudara. Saudara pergi kemana tuh sepi jalanan, kecuali hanya bis-bis turis yang lewat. Kemudian yang ketiga, saat saudara menghidupkan komputer, bisa nggak kita mengucap syukur? Kita akan berkata, Tuhan saya bersyukur karena Engkau memberi aku komputer ini. Terima kasih Tuhan. Ingat, apa yang kita miliki akan ditambahkan. Ayatnya kan bilang begitu tadi ya. Ketika Yesus berkata, apa yang kamu punyai akan ditambah. Jadi kalau kita mengucap syukur hanya soal menghidupkan komputer, berarti saudara mengakses kembali ke dunia alam supranatural. Nampaknya sederhana, saudara. Kemudian sekali waktu kita perlu duduk diam, lalu kita berkata begini, menyadari akan diri kita, Tuhan saya bersyukur untuk triliunan sel yang ada dari ujung kepala sampai di kaki, yang tanpa henti dia bekerja tiap-tiap hari seumur hidup kita. Saya mendapatkan pengertian ini, saudara, karena dengan kita mengucap syukur atas segala sesuatu, Tuhan akan menambahkan itu untuk kita. Bahkan saat saudara barangkali dalam tanda petik, ketika engkau membuang air besar atau buang air kecil, tidak ada salahnya kalau hati kita berkata, Tuhan saya mengucap syukur karena saya pernah ngalami tidak bisa buang air dalam waktu 2 hari saja, itu setengah mati sakitnya, saudara. Jadi saat kita bisa buang air, itu pun kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan pada pagi ini bagaimana, saudara? Kita pun mengucap syukur karena ada hari ibadah yang indah, di mana banyak orang di jam yang sama mereka masih tidur. Ada nggak kira-kira jemaat yang pagi ini mereka masih tidur? Banyak sekali, saudara.
Tapi kok kita bisa ya datang ke Kehilat, kita bisa beribadah. Itu kita perlu syukuri. Dan Tuhan itu luar biasa sekali, saudara. Karena kita diberi pengertian-pengertian tentang Sabat. Saya tidak akan bercerita tentang Sabat karena saya sudah pernah menyampaikannya. Jadi ucapan syukur apapun itu akan ditambahkan dan diperkuat buat kita. Jadi makin bertambahnya kita mengucap syukur, maka akan semakin bertambah banyak yang kita dapatkan. Kalau tidak, justru akan diambil. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa kok diambil? Karena apa yang kita punyai itu habis kita pakai dan harus diperbaharui. Tetapi karena kita tidak mengucap syukur, tidak ada pembaharuan yang terjadi. Jadi sekali lagi perhatikan hukum supranatural ini, saudara. Yesua memberikan contoh pada saat dia berkhotbah di depan ribuan orang. Ada yang berkhotbah sampai 5.000, ada yang 7.000. Yesua saat berkhotbah, Yesua memanggil murid-muridnya dan katakan, beri mereka makan. Wah, murid-muridnya kelabakan, saudara. Bagaimana mereka akan beli makanan di tempat yang jauh dari keramaian? Mereka jelas tidak mungkin. Saya yakin kalau saya bayangkan sekarang, barangkali murid-murid itu akan mengadakan rapat kecil. Guru kita nyuruh mereka kasih makan nih, apa yang akan kita perbuat? Kita beli saja, kita beli. Bagaimana mungkin kita beli? Orang tempatnya jauh. Ada lagi yang mengatakan suruh saja mereka pulang. Suruh mereka pulang, mati di jalanan. Lalu apa yang dia lakukan? Ada seorang anak yang kebetulan membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan dia sodorkan kepada Yesua. Saya bacakan ayatnya ya. Di dalam kitab Matius 15 ayat 34 sampai 37 dikatakan demikian. Dan Yesua berkata kepada mereka, kamu memiliki berapa banyak roti? Dan mereka menjawab 7 dan beberapa ikan kecil. Lalu dia memerintahkan orang banyak itu duduk di tanah, dan setelah mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan dan memberikannya kepada para muridnya, dan para muridnya kepada orang banyak itu, dan mereka semua makan dan menjadi kenyang. Lalu mereka mengumpulkan yang lebih dari potongan-potongan itu 7 bakul penuh. Kalau saya perhatikan ayat ini, saudara, tidak dikatakan lalu marahlah Yesua dan berkata, buat apa roti dan ikan yang cuma sedikit ini? Coba lihat berapa orang yang ada. Pakai otak dong kalau kita mau nolongin orang. Orangnya 7.000, ikannya cuma sekian. Ambok kamu kasih saupil-upil ke sana, nggak akan bisa kena semua. Pikir baik-baik. Ternyata Yesua tidak seperti itu, saudara. Tetapi sebaliknya, di situ dikatakan Yesua mengucap syukur. Dikatakan dan setelah mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkannya. Jadi saat dia mengambil yang sedikit itu, mengucap syukur. Nah itu secara alam supranatural dia menarik kekuatan yang besar. Yesua sudah ajarkan kepada kita. Sekarang peristiwa ini kita terapkan dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana saat kita sedang tidak memiliki uang?
Apakah kita bisa mengucap syukur dan berkata, Tuhan, saya bersyukur untuk uang yang saya miliki. Dan ketika saudara bisa berkata seperti itu, maka uang itu akan melipat gandakan dirinya. Melipat gandakan dirinya itu bukan berarti nanti dompet saudara tiba-tiba penuh, bukan itu. Tetapi saudara akan dipertemukan dengan orang-orang yang akan dipinjam dalam tanda petik oleh Tuhan untuk menambahi isi dompet saudara. Sampai di sini paham? Ketika saudara sedang tidak enak badan, saudara katakan, Tuhan, saya bersyukur karena saya masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Maka energi kesehatan itu akan datang kepada diri saudara, dan dia akan memperbaharui seluruh sel yang ada di dalam diri saudara. Karena di situ kita melihat, saudara, hukum supranatural itu bekerja secara sistemik. Jadi apa yang kita ucapkan, dia itu cerdas, dia ngerti. Pada suatu hari ada seseorang yang SMS kepada saya. Dia katakan begini, Pak, saya saat ini menghadapi kesulitan ekonomi yang sangat luar biasa. Tolong Bapak doakan. Oke, saya doakan. Di telepon saya doakan. Kemudian hari esoknya dia berkata lagi, Pak, tolong saya doakan. Sepertinya kok saya mengalami semakin sulit. Saya katakan, terus doa kita yang kemarin dipercaya nggak kalau bisa menolong? Bisa, saya percaya. Tetapi ucapan Anda itu membuktikan mental bloknya terlalu kuat. Dan orang yang seperti ini akan sulit sekali mendapatkan mujizat karena dia kunci sendiri alam supranatural. Jadi kalau kita meyakini, maka saya katakan kita harus mengonkan dunia supranatural kita. Bukan kita berdoa karena kebiasaan. Ketika kita mengucap syukur atas apa yang kita miliki, tetapi kita rasakan itu betul-betul, dan itu akan connect langsung ke dunia alam roh yang tanpa batas. Tinggal kita mau mempraktekkan atau tidak. Mengucap syukur yang nampaknya sepele, tetapi kalau kita ucapkan dengan kesungguhan dan ketulusan hati, maka yang terjadi adalah mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Karena Yesus sendiri yang mengajarkan, saat dia mendapatkan cuman beberapa roti dan ikan, dia tidak marah-marah. Dia tidak mengatakan, kamu mikir dong realitanya seperti apa, faktanya dong. Kalau kita sudah bicara fakta, berarti sebetulnya apa yang kita lihat hari ini adalah akibat pemikiran kita di masa lalu. Jadi kalau kita berkata faktanya mana, berarti sama saja kita menarik diri kita mundur ke belakang. Tetapi sebaliknya, dengan berjalannya waktu ketika kita berkata, saya percaya bahwa Bapa Yahweh memberkati dengan limpah, Bapa Yahweh memberi kesehatan untuk saya, maka kita sedang menciptakan sesuatu untuk kita jalani di masa yang akan datang atas ucapan kita pada saat ini. Konsep dunia supranatural ini tidak boleh kita lupakan, saudara, karena ucapan yang Yesus katakan itu mengandung misteri, mengandung rahasia di mana orang lain tidak boleh tahu. Tetapi konsep alam supranatural itu begitu luar biasa. Bahkan apa yang namanya mustahil menjadi tidak mustahil. Saya ambil satu contoh ketika Yesus membangkitkan Lazarus.
Di situ dikatakan bahwa Lazarus sudah mati 4 hari, saudara. Kenapa ya kok 4 hari? Kenapa kok tidak 1 hari atau 2 hari? Karena orang Yahudi itu masih mempercayai. Di dalam kitab Zohar, di sana dikatakan bahwa ketika seseorang itu mati, selama 3 hari rohnya itu belum meninggalkan dunia ini, saudara. Itu kepercayaan mereka. Ya, di kitab Zohar itu ada. Tetapi ketika sudah hari ketiga, dia akan meninggalkan dunia ini menuju ke tempat di mana orang itu harus berada. Jadi ketika dia masih sudah dalam keadaan mati, Lazarus yang 4 hari itu membuktikan bahwa rohnya sudah sangat jauh. Apa yang Yesua lakukan? Dia mengucap syukur, lalu dipanggil rohnya itu, dan dia hidup kembali. Ini dunia supranatural, saudara. Dunia yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat secara nyata, tetapi dia lebih nyata dari apa yang kita lihat dalam kenyataan. Jadi saya ingin pada pagi ini kita akan belajar untuk mempraktekkan sistemik pola kerjanya Tuhan, pola kerjanya alam supranatural. Mulai sekarang tinggalkan marah-marah, tinggalkan bersungut-sungut. Kita ucapkan syukur saja kepada Tuhan dan lihat hasilnya. Di tengah-tengah dunia yang sulit ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Percayalah, saya yakin betul akan konsep ini, saudara. Tinggal kita mempraktekannya, jangan kita menciptakan. Ya. Kalau misalnya sekali waktu kelak, saudara diajak pergi atau jalan-jalan, saudara punya nggak budget untuk jalan-jalan? Punya, lakukan saja. Sehingga saudara betul-betul bisa menikmati hidup. Pernah ada seseorang yang SMS saya katakan, wah Pak Lukas itu enak ya, bisa menikmati hidup. Karena saya mau bepergian kemana, ya Tuhan izinkan. Makanya saya katakan saya itu hidupnya pas-pasan, saudara. Pas saya pengen pergi, Tuhan sediakan berkatnya. Jadi hidup pas-pasan itu enak. Makanya kita perlu mensyukuri saja apa yang Tuhan berikan. Saya katakan sama orang itu, loh emang kamu nggak bisa bepergian? Enggak lah Pak, saya sibuk. Saya kalau tak tinggal ini, waduh, bisa-bisa bubar langganan saya. Nah ini saya kutip kata-kata orang ini, saudara. Nanti ketika dia bisa bepergian, perginya ke rumah sakit. Mau kemana? Ke Singapura. Wow, ke Singapura. Ngapain? Rumah sakit. Mau kemana? Ke Malaysia, ke Penang. Ngapain? Rumah sakit. Dulu masih punya uang, masih sehat, nggak mau jalan-jalan. Sekarang giliran sudah mulai tua, yang jalan-jalannya pergi ke rumah sakit. Nanti mati lagi di rumah sakit, saudara. Nggak bisa nikmati hidup ini. Kenapa? Karena dia nggak mengucap syukur. Cari duit terus, cari duit terus, cari duit, tanpa dia lupa bahwa sekali waktu Tuhan itu izinkan kita untuk refreshing, untuk jalan-jalan. Nah disinilah hukum supranatural itu berlaku bagi kita, dan saya katakan lakukanlah, praktekkanlah apa yang saya ajarkan ini, dan hidupmu akan makmur, hidupmu akan sehat, hidupmu akan penuh dengan damai sejahtera. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.